semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terus di sini juga, kalau teman-teman lihat, sebentar, ini ada yang masuk, siapa ya? Sebentar ya teman-teman. Luar Devi. Devi bisa dengar dengan baik? Devi baru masuk ya? Devi Mela? Dah, biarin aja. Oke, nah terus juga di tahun 1090-an itu kan terlihat bahwasanya konsumen yang menggunakan internet itu meningkat gitu ya, increasing walaupun pelan-pelan, namun menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menggunakan menggunakan jaringan internet itu lebih educated, berpengetahuan, atau mereka lebih rich terhadap informasi, atau apa aja mereka bisa lakukan, atau yang what they cannot do gitu loh, menggunakan internet itu sendiri. Misalnya lebih savvy dalam menggunakan teknologi, lebih savvy menggunakan e-commerce itu sendiri gitu. Jadi they know what they to do, atau dia tidak tahu what they are not going to do. Jadi mereka lebih cerdas, lebih berpengetahuan, lebih more educated dalam menggunakan teknologi itu sendiri gitu ya. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan banyak banget nih tipe model dari e-bisnis itu. Contohnya ada e-mall. Jadi e-mall ini misalnya katakanlah satu mall, misalnya di Lubuk Linggau, Ibu nggak tahu ada mall kah? Nah, misalnya katakanlah mall Lubuk Linggau. Nah, dalam mall Lubuk Linggau itu ternyata ada kafetarianya, ada misalnya shopping centernya, lalu juga ada apalagi lah, banyak banget penjualan di dalamnya di sana. Nah, terus masukkan dalam satu platform namanya e-mall. Nah, jadi dari e-mall itu customer-nya itu bisa melakukan pembelian baju, terus juga bisa melakukan pembelian buku. Misalnya di sana ada toko buku juga gitu ya. Itu ada yang masuk lagi, sebentar. Oke. Bentar ya. Oh, nggak ada. Devi ini tuh nggak mute, terus tiba-tiba masuk dan keluar lagi. Yaudah. Nah, terus juga ada Classifil. Nah, jadi Classifil ini apa ya bahasanya itu? Rubrik-rubrik itu loh teman-teman, kayak rubrik-rubrik yang ada di koran-koran gitu, untuk kayak jual-jual secara tapi dulunya masih zaman dulu banget kan, melalui koran gitu. Nah, terus juga ada e-shop, ada e-procurement, pengadaan secara online gitu ya, secara elektronik, terus juga e-marketing. Nah, e-marketing ini sendiri juga bisa juga menggunakan banyak media sosial, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google+, terus juga YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga ada brokerages. Jadi ini ibaratnya broker. Teman-teman tahu nggak, broker itu kayak calo gitu loh, orang ketiga gitu loh, yang mengkoneksikan antara penjual dan pembeli gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya kayak kita beli tiket yang dulunya kan masih banyak kan kayak di stasiun-stasiun ada orang ketiga gitu loh, brokerages. Jadi yang mengkoneksi between penjual dan pembelinya itu. Terus juga ada electronic distribution, terus juga di sini ada e-auction. Jadi e-auction ini adalah bid secara online itu loh teman-teman, isinya melakukan lelang secara online gitu. Oke, nah di sini kerangka bisnisnya itu seperti apa, Bu? Nah, kerangka bisnisnya itu, ini bisnis modelnya itu, jadi di dalam satu organisasi itu, bisnis model itu akan memberikan atau menambahkan value. They will add the value added di dalam satu company. Nah, sehingga ketika value-nya itu sudah bertambah nih di sini, akan terjadi evaluation terhadap performance. Jadi either performance-nya itu akan menjadi lebih baik, atau bahkan on the other side performance-nya itu akan decrease atau berkurang gitu ya. Nah, nanti ada objektif. Nah, nanti objektif ini, penilaian secara objektif nanti akan memperbaiki kembali bisnis model yang ada dalam satu company. Terus ini akan menjadi sampai dengan satu company merasa satisfied dengan dengan bisnis model yang ada dalam satu perusahaannya itu sendiri. Oke? Nah, ini karakteristiknya dari karakteristik kunci dari model e-commerce yang layak. Perusahaan itu harus mendefine satu programnya itu apa, atau merancang gitu ya. Terus memanfaatkan satu set dari take the advantages dari a set
of the digital asset. Jadi aset digitalnya tuh apa aja, mereka harus mengambil advantages atau keuntungan gitu ya, manfaat. Misalnya katakanlah company ini punya komputer, punya jaringan internet, punya pegawai yang paham tentang digital transformasi gitu ya, bisa menggunakan komputer dengan baik, bisa menggunakan internet dengan baik dan sebagainya. Mereka harus memanfaatkan aset yang ada itu gitu, lalu membangun hubungan collaboration, connectivity antara perusahaan itu sendiri dengan customer yang ada, dengan cara membuilding satu trust. Karena yang Ibu bilang sebelumnya bahwasanya satu trust itu sangat penting banget kan di dalam satu company ketika mereka ingin menjalin satu hubungan dengan customer-nya itu sendiri. Lalu mentransformasikan proporsi nilai dan struktur organisasi. Nah, ini Ibu ada baca satu buku sih, bahwasanya Ibu lupa quote-nya, yang intinya itu bahwasanya sebentar ya teman-teman, coba Ibu cek. Bahwasanya intinya transformasi digital itu juga sangat penting, di mana bahasanya tadi, di mana sebuah company itu kalau misalnya tidak bisa melakukan achieving competitive advantages atau melakukan kompetisi secara secara digital dan lain sebagainya, maka dia akan bisa jadi tidak bisa bersaing secara baik, sehingga company-nya itu akan mengalami yang Ibu bilang tadi, tidak bisa berkompetisi dengan baik secara digital, sehingga company-nya itu bisa jadi mengalami loss gitu, atau juga loss atau kerugian-kerugian yang seharusnya dari company itu sendiri tidak menginginkan terjadinya loss tersebut gitu ya. Nah, terus ini nih bahasanya itu sebuah company company itu harus menghadapi challenge dalam sebuah transformasi digital di dunia digital ini. Baik itu mereka mentransformasikan bisnis modelnya atau mereka membangun sebuah bisnis model yang baru gitu, untuk bisa bersaing secara baik, secara sehat gitu, dengan company-company yang siap untuk yang selalu siap dan mentransformasikan company-nya, dan juga mengikuti customer willing atau customer keinginan customer untuk melakukan pembelian secara online, terus juga marketing secara online dan lain sebagainya secara online menggunakan digital yang ada gitu. Jadi yang Ibu bilang tadi, there is only two that company yang bisa mereka lakukan, yaitu either mereka itu building their own business model atau mereka melakukan transformasi their business model itu sendiri. Oke? Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan apa enggak? Ini udah selesai. Maaf ya teman-teman, pertemuan kali ini tuh kita tuh sampai hampir 2 jam ya kelasnya. Maaf ya teman-teman. Ini kayaknya baru ada yang mau masuk. Yang belum absen silakan absen. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Ibu mau akhirin. Nah ini, Dewi Natasha. Mau tanya Ibu, misalkan saya punya online shop tetapi tidak punya modal, itu bagaimana Bu? Nah, Dewi punya online shop